Semangat pagi, sahabat cahaya sukses. Kalian pasti sering banget ngerasain kan kalau hidup itu penuh dengan kesibukan yang gak ada habisnya. Terutama kalau kerjaan numpuk, deadline gak berhenti datang, dan bahkan teman atau keluarga pun butuh perhatian kita. Rasanya kayak waktu gak pernah cukup kan? Kadang kita merasa kayak hidup cuma buat kerja, dan kerja. Tapi apakah itu sehat buat kita? Mungkin enggak ya. Tapi kita sering enggak sadar kalau semua kesibukan itu bisa bikin kesehatan mental kita terganggu. Kita jadi lupa buat peduli sama diri sendiri, dan ujung-ujungnya malah bikin diri kita capek banget, baik secara fisik maupun mental. Buat kalian yang merasa kayak gitu, gak sendirian kok. Banyak orang yang ngalamin hal serupa. Bahkan gak sedikit yang akhirnya merasa cemas, stres, atau bahkan depresi gara-gara terlalu fokus sama pekerjaan atau tuntutan hidup. Nah, supaya kita nggak terjebak dalam hal itu, penting banget buat belajar jaga kesehatan mental, apalagi di tengah kesibukan yang nggak ada habisnya ini. Kenapa kesehatan mental itu penting? Pernah nggak sih kalian merasa kalau pikiran kalian itu kayak nggak berhenti bekerja, terlalu banyak yang dipikirin, nggak ada waktu buat istirahat, dan akhirnya kepala jadi pusing? Nah, itu tanda-tanda kalau mental kita butuh perhatian lebih. Kesehatan mental itu gak cuma soal gak ada masalah besar kayak depresi atau kecemasan, tapi juga soal bagaimana kita bisa tetap seimbang dan nyaman dalam menghadapi semua tuntutan hidup yang gak ada habisnya. Banyak orang yang gak sadar kalau stres, cemas, dan rasa lelah itu bisa datang dari diri kita sendiri. Kita terlalu keras sama diri sendiri, berharap segalanya harus sempurna, dan akhirnya malah jatuh ke dalam lingkaran stres yang gak berujung. Padahal, kita gak harus hidup seperti itu. Kita berhak merasa bahagia, meski hidup gak selalu berjalan mulus. Perasaan terbebani dan stres itu wajar. Kadang, kita suka merasa guilty kalau merasa stres atau capek. Kita pikir, kenapa sih aku gampang banget merasa overwhelmed? Tapi kenyataannya perasaan kayak gitu wajar kok. Banyak orang yang merasa hal serupa. Cuma bedanya mungkin cara kita menghadapinya aja. Ada yang bisa langsung tenang dan bisa mengatur waktu dengan baik. Ada juga yang merasa overwhelmed sampai nggak tahu harus mulai dari mana. Stres itu bisa datang dari berbagai hal. Pekerjaan yang gak ada habisnya, hubungan sosial yang menuntut perhatian, atau bahkan ekspektasi yang terlalu tinggi dari diri sendiri. Dan kadang kita nggak sadar kalau ekspektasi tinggi yang kita pasang itu malah jadi beban. Kita merasa harus terus produktif, terus sukses, dan nggak boleh gagal. Padahal kegagalan itu manusiawi kok, dan itu nggak berarti kita gagal sebagai individu. Justru dengan menerima kegagalan dan belajar dari situ, kita bisa jadi lebih kuat. Gimana cara mengatasi stres dan kecemasan itu? Oke, sekarang gimana sih cara kita bisa mengatasi stres dan menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan? Berikut beberapa langkah yang bisa kita coba supaya hidup kita nggak terlalu terbebani dan lebih terasa ringan. Yang pertama, ciptakan waktu untuk diri sendiri. Kadang kita terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tuntutan dari orang lain sampai lupa sama diri sendiri. Padahal waktu untuk diri sendiri itu penting banget. Jangan biarkan hidup kita penuh dengan to-do list yang gak ada habisnya. Bahkan luangkan waktu 10 hingga 15 menit sehari buat melakukan hal yang kita nikmati. Misalnya nonton film, baca buku, atau dengerin musik yang kita suka. Ini bisa jadi waktu recharge buat otak dan tubuh kita. Waktu untuk diri sendiri itu gak harus lama kok. Yang penting kualitasnya. Kalau cuma 10 menit, asalkan itu buat hal yang kita nikmati, itu udah cukup buat bikin kita lebih tenang dan fokus. Yang kedua, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kita seringkali terlalu keras sama diri sendiri. Kadang kita merasa kalau kita nggak capai sesuatu dalam waktu tertentu,
kita merasa gagal. Padahal hidup itu nggak harus selalu cepat. Kalau kita terus memaksa diri untuk selalu sukses, kita malah jadi merasa nggak pernah cukup. Cobalah untuk lebih fleksibel dalam menetapkan standar untuk diri sendiri. Kalau nggak semuanya bisa tercapai dalam satu waktu, nggak apa-apa. Mungkin kita butuh waktu lebih lama, dan itu normal. Yang penting, kita udah berusaha semaksimal mungkin. Yang ketiga, berbicara dengan orang lain. Bicara itu bisa jadi obat loh. Kadang kita terlalu lama memendam perasaan, dan itu bisa bikin stres bertambah. Coba deh, kalau kalian lagi merasa stres atau cemas, berbicara dengan teman, keluarga, atau bahkan seorang profesional itu sangat membantu. Kadang mereka bisa kasih perspektif baru yang gak kepikiran sama kita. Berbagi perasaan itu gak berarti kita lemah. Justru itu menunjukkan kalau kita peduli sama diri sendiri dan siap menerima bantuan dari orang lain. Yang keempat, praktekkan mindfulness dan relaksasi. Mindfulness itu artinya kita hadir di saat ini tanpa menghakimi pikiran atau perasaan kita. Coba deh, setiap kali kita merasa overwhelmed, tarik nafas dalam-dalam dan fokuskan diri pada hal-hal yang ada di sekitar kita. Rasakan udara yang masuk dan keluar, dengarkan suara-suara di sekitar, dan perhatikan perasaan tubuh kita. Coba juga untuk meluangkan waktu beberapa menit sehari buat meditasi. Ini nggak cuma bikin pikiran kita jadi lebih tenang, tapi juga bisa bantu kita merasa lebih terhubung sama diri sendiri. Yang kelima, olahraga secara rutin. Olahraga itu nggak cuma buat badan kita, tapi juga buat kesehatan mental. Cobalah untuk rutin bergerak, entah itu lari, yoga, atau sekedar jalan kaki. Ketika kita bergerak, tubuh kita mengeluarkan endorfin yang bisa bikin kita merasa lebih bahagia dan rileks. Selain itu, tubuh yang sehat bisa membantu kita menghadapi stres dengan lebih baik. Yang keenam, terima ketidakpastian dan fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Hidup itu penuh ketidakpastian dan kadang kita nggak bisa kontrol segalanya. Kita nggak bisa tahu pasti masa depan seperti apa. Tapi yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita merespon hidup ini. Fokuslah pada hal-hal yang ada di tangan kita. Jangan buang-buang energi buat khawatir tentang hal-hal yang gak bisa kita kendalikan. 7. Hargai keberhasilan kecil. Kadang kita terlalu fokus sama hal besar dan lupa menghargai keberhasilan kecil. Coba deh, setiap kali kita berhasil menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan kecil, beri penghargaan pada diri sendiri. Itu bisa bantu kita merasa lebih baik dan enggak terlalu tertekan. Jadi kesimpulannya adalah menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan itu penting banget. Jangan biarkan pekerjaan, ekspektasi, atau tekanan dari luar bikin kita lupa sama diri sendiri. Ciptakan keseimbangan, beri waktu buat diri sendiri, dan jangan terlalu keras pada diri sendiri. Hidup itu bukan cuma soal bekerja, tapi juga soal menikmati setiap momen dan menghargai diri kita. Terima kasih sahabat Cahaya Sukses. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga kita semua bisa lebih bahagia dan lebih sehat, baik fisik maupun mental. Salam sukses dari Cahaya Sukses.